mengganggu pekerjaan teman-teman semua. Saya ingin ngamen. Nanti boleh kalau kalian mau ngasih sedikit rezeki kalian, silakan. Bagi ya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Telah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuh. Ada yang apa nggak lagunya? Yuk. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Telah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Terima kasih. Mohon Oh iya. Ini kita harus berbagi rezeki lah ya dikit ya. Sebelum ikhlasnya ya. Sebelum The Mass Effect mini konser ya. Kita bikin mini konser bisa aja. Kita bikin mini konser di sini di kantor. Habis kalian sibuk kerja, coba berbagi dulu, kita lihat ada yang mau nggak ngasih berapa. Seikhlasnya aja. Mantap nih. Nah, kita jadi tahu bahwa kalau The Mass Effect main, kalian siap ya. Siap kalian patungan ya. Oke. Mantap. Oh ada lagi. Mana? Sini loh. Yakin ya. Oke, Suaranya siap nih. bagus, jadi Siap yang nih. besar. Yang besar ya. Terus kalau masih bikin konser di sini, pulang kerja aman ya? Kalian setuju ya? Wow. Ini apa nih? Loh, ini tanda jadi nih. Ini tanda jadinya. Oke, jadi ini. Jadi ya. Kita mini konser ya. Sip. Mantap. Waduh. Thank you ya. Yuk. Terima kasih. Siap dan Enku kembali lagi di Bengis Show. Jadi Bengis ini konsep baru dalam mengundang selebritas seperti Mas Rian. Wah, terima kasih kok, Bas. Ya, kalau Mas Rian gak usah diomong lagi, udah tahu semua ya. Mungkin yang sebelahnya ini siapa sih? Kok keren banget rambut-rambutnya. siapa? Coba. Siapa sih ini? Ya, ini sebenarnya sahabat saya dari 13 tahun lalu. Jadi bisa dibilang dia yang tahu saya dari susah kok. Dia benar-benar yang dulu tinggal di gang kecil ya, kontrakan di gang kecil. Kita punya mimpi bareng-bareng dan ternyata apa yang kita bayangin dulu kesampaian. Salah satunya adalah kita bikin clothing bareng. Clothing rap ya. Rap. Yang akan kita bahas di sini juga ya. Ya. Oke. Namanya dulu dong. Oh iya. Namanya Aku Rangga. Wah, Rangga ya. Namanya Karangga. Jadi Kak Rangga. Karangga. Cintanya mana? Cintanya yang. Oh, baru aku mau nanya Ini cintanya cinta. siapa. Ini cintanya. Cintanya masih nyari nih. Oh, masih nyari Masih cinta. nyari. Berarti masih single ya? Ya lagi mencari lah. Tolong jadi kalau mau lihat silakan kontak nomor tipenya Mas Rian aja. Bisa jadi mak comblang juga. Oke, terus kegiatan sekarang ini kan udah pandemik udah setahun nih. Ya. Saya lihat kemarin sempat udah mulai manggung ya. Betul. Kegiatannya apa sih sebelum kita masuk ke rap clothing? Ya, sebenarnya kemarin sempat ada sedikit titik cerah ya. Udah mulai di manggung-manggung lagi, sempat main di Bali, main di Makassar. Tapi ternyata tiba-tiba PSBB lagi nih. Akhirnya ada beberapa panggung yang harus dibatalin lagi. Oh, jadi Kak sebelum waktu ini kan jadi awalnya kemarin di Bali kan? Ya. Terus di Makassar itu Sempat ceritanya Makassar. gimana tuh? Suasana Ya, apakah suasana- sama atau berbeda? Wah, beda banget kok. Waktu di Bali itu benar-benar pakai protokol banget. Terus penontonnya juga jauh-jauh tuh. Jadi duduk dan yang nonton dari mungkin jaraknya 2 meter atau 3 meter. Duduk Jadi, itu posisinya? Iya, padahal di outdoor. Ya outdoor tapi duduk. Jadi nggak bisa loncat-loncatan Iya, kayak... jadi memang apa ya? Agak jauh berbeda dengan kondisi. Gini, Iya, duduk lagi. kalau Ya. mau joget apa? Ya cuma gini-gini aja, cuma duduk sambil Oh, sambil joget-joget. tangannya gini. Itu yang di Bali, di Makassar? Di Makassar itu acara internal juga, itu juga pakai protokol kesehatan juga. Jadi memang benar-benar pakai masker nontonnya. Jadi memang beda banget lah sama yang Beda sebelum ya? pandemi ya. Beda ya? Agak kurang lah karena Agak kalau musik itu konser musik itu harusnya memang penontonnya banyak, bisa sing along. Aku juga bisa ngerasain energinya penonton. Jadi Bisa apa yang salam. dirasakan selama pandemi konser tuh berbedanya kan sangat signifikan. Ya. Itu apa sih? Secara aura saya ingin tahu sih. Yang pasti kita tidak bisa berinteraksi langsung sama penonton. Kalau dulu kan kita bisa dengerin suara teriakan penonton gitu kan. Nah sekarang itu
banyak virtual konser juga. Jadi kita manggung ya cuma ada kamera, udah yang nonton virtual. Kayak kemarin di Bali sama juga kayak gitu. Padahal tempatnya besar, tapi yang nonton jauh-jauhan dan terbatas banget. Jadi ya Berapa orang gitu yang nonton? paling 200 orang ya. Dan itu pun jaraknya jauh-jauh ya. Jadi padahal tempatnya gede banget. Ada yang jerit-jerit itu nggak ada? Beda? Ya nyanyi tapi kurang kenceng kok. Euforianya hilang. Euforianya hilang ya. Biasanya kan harusnya yang nonton bisa 10.000 orang di situ. Tapi tiba-tiba hanya 200 orang dan dibatasin. Pakai masker juga. Jadi Terus yang dibatalin next itu mana sejak PSBB ini? nah kemarin itu harusnya tahun baru kita manggung. Tiba-tiba tidak dapat izin dari pemerintah. Jadi dicabut izinnya. Terus di bulan ini juga harusnya ada beberapa kali manggung di beberapa kota. Tapi karena ada PSBB Jawa dan Bali akhirnya dibatalin juga. Semoga cepat selesai vaksin suntik selesai ya. Amin. Amin. Oke, Kita lanjut. bisa ngerasain euforianya nonton konser lagi Iya, karena gitu. kalau konser tuh kalau nggak ada penonton tuh nggak seru ya. Mungkin Wih. dari penyanyi juga nggak ngerasa ada ngapain Dan Kobas gitu. belum nonton konser The Massive. Belum kan? pernah. Tolong dikasih VIP dong. Pasti nanti paling depan pokoknya. Ya, sambil joget. Yeay. Oke, lanjut ini. Ini yang terpenting sekarang kita membahas rap nih. Ya. Oke, sebelum rap ini bisnisnya ini apa sih? Kok sekarang dari pemusik bisa lanjut ke bisnis, terus bisa main clothing. Terus tadi ada aku dengar lanjut lagi itu ada production juga, gimana tuh? Idenya dari awalnya dari mana sih? Kok tiba-tiba muncul rap? Rapnya seperti apa singkatannya? Terus mau konsepnya mau dibawa kemana? Ya rap clothing itu kan awalnya memang hobinya aku sama Mas Rian ya, Kobas ya. Dimana kita benar-benar sama-sama suka lah sama fashion yang bisa saling mempengaruhi ya. Segmentasinya The Massive itu kan secara band itu ada di kelas A, B, C, D. Dari pemuda-pemuda sampai X-Mode itu semua ada gitu ya. Jadi pas kita punya produk sendiri itu awalnya 10 tahun lalu 2010, rap itu sebenarnya singkatan dari namanya Rian sendiri sebetulnya. Rian Eka Pradipta. Tapi aku plesetin. Rian eksploitasi positif. Itu jadi rap. Jadi brand. Setelah itu memang kita mulai itu baru. Kita bikin merchandising, bikin pola bisnisnya pelan-pelan. Tapi ya beriringan waktu dia sibuk, saya sibuk. Tidur dulu. Mati suri. Suri dulu. Ya. Jadi ya baru mungkin kita beberapa tahun kemudian ada kolaborasi sama brand lagi di Bandung. Sempat ada beberapa brand yang cukup besar, dia juga punya kepercayaan lah ke kita Kobas. Support kita coba kita kolaborasi ya gitu. Oke, aku lanjut. Itu konsepnya mengarah kemana? Konsepnya kalau rap itu? Secara fashion Ya, ya. secara fashion dulu nih. Secara fashion itu rap memang ada historinya, kiblat referensi kita dari musik sama fashion itu kita cukup cukup terpengaruh sama kultur dari Eropa. Jadi ada Inggris, Jerman, ya gitu-gitu ada pengaruhnya ke kita sampai mereka brand-brand besar itu yang kita nggak usah sebutin lah ya namanya ya. Jadi referensi kita tuh Kobas. Tapi kita nggak kehilangan identitas. Artinya produk ini tetap berpijak di Indonesia. Marketnya fokus dulu di Indonesia gitu ya. Sampai memang satu waktu ada kesempatan lain gitu. Tapi bener nggak sih Kak? Aku denger nih ya, si rap ini tuh katanya terinspirasi dari si Liam ini. Oh. Bener gak? Liam Gallagher. Iya. Liam Gallagher siapa itu? Iya. Itu vokalisnya Oasis. Oasis. Ya, Oasis. Jadi ada band Inggris yang cukup besar di tahun 90-an sampai sekarang pun juga fansnya masih cukup banyak. Tapi memang Liam itu juga kebetulan punya clothing line juga ya. Oh, dia punya clothing line juga? Iya, cuma memang lebih premium ya, memang Ya. secara harga juga cukup mahal juga, tapi kita sih pengennya nanti ya rap ini bisa Dijangkau lah. dijangkau sama semua lapisan. kalangan. Oke, saya ingin tahu lagi. Tadi kan rap ingin menjangkaunya di kelas yang mana? Oke. Kalau gini loh, apa sih? Kenapa orang harus memakai rap? Mau pakai rap. Nah, itu harus sampaikan. Alasan apa gitu ya? Kenapa? Alasan apa Kobas Ya. ya? Ya. Karena rap itu juga representatif dari Rian secara personal. Artinya gini, dia nggak hanya sekedar produk merchandise. Ada spirit dari yang punya soul. Aku pikir kita itu tadi, market kita tuh ABCD itu, kita akan jangkau. Lewat apa? Kita nggak bisa nentuin. Produk kita ini adalah segmentasinya di premium atau apa, tapi biar produk itu sendiri nanti yang menjangkau si marketnya. Cuman kita buat aja yang terbaik yang kita bisa gitu loh. Masalahnya nanti juga harganya kan nggak semuanya mahal-mahal karena premium, tapi nggak. Di bawah ini juga kita harus kasih kesempatan teman-teman muda kita kayak kita dulu waktu masih muda kan nggak bisa kita punya. Berarti sekarang udah tua nih Iya. rasa ya? Lumayan, lumayan ya. Jadi contohnya seperti yang dipakai ini ya? Iya, Mas, ya? seperti Ya, yang ini
kaos logo. rap ya. Ya rap logo. Buat saya nggak ada nih buat saya. Oh, ini. tenang aja. iya. Saya sudah Tenang siapkan aja. ini salah satu best sellernya. Best seller ya. Produknya rap. Hoodie ya? Ya, Hoodie ya. Oh, jadi main hoodie juga ya? Iya. Sudah oh ini exploit jadi ya? Exploit. Iya. tuh, Nah, positif. Rian exploit. Nah, kenapa ini best seller? Karena quote-nya ini cukup Iya. pas sama kondisi Mohon maaf ya sekarang. rambutnya jarang-jarang. Semua orang sudah tahu tapi kita pakai langsung aja ya. Siap. Terima kasih Langsung Kobas. Kobas, terima kasih. Jadi kalau ke puncak, ke Batu Malang bisa pakai ini ya. Dingin-dingin. Nah, pas banget. Makanya juga. Ke Wah, Bandung. wih. Wih, keren. Keren, ya? keren. Keren, Tapi keren. kalau untuk, kan rap itu kan ada banyak model ya, dan ada banyak desain juga. Iya. Tapi untuk kalangan-kalangan itu rata-rata sukanya yang kayak gimana sih? Maksud aku Oke. dari desainnya atau modelnya Iya. kan pasti beda-beda. Kayak Iya. gini hoodie, itu kaos gitu. Itu gimana? Iya. Itu udah balik ke personal taste ya sebetulnya. Kita hanya menyajikan aja beberapa produk pilihan. Kayak yang kuat di yang Kobas pakai itu dia kuat di quote-nya. kalau Quote. musisi lirik, kalau di produk quote-nya. Oh iya benar-benar. Jadi dia mainnya justru kekuatannya dari situ dari si lirik. Ini kan happiness is the best Happiness. medicine. Jadi kan bahagia adalah obat Obat. paling mujarab. Oke, terus yang banyak mikirnya siapa nih? Mas Rian atau Mas Rangga nih? Secara konsep ini. Secara produk kalau Brainstorming. dia brainstorming. Secara brainstorming, secara packaging, secara Desain. produksi, pembagi tugasnya gimana itu? Apakah mumet itu? Ya memang gitu. Karena Mas Rian sendiri sama jadwalnya dan lain-lainnya cukup padat. Biasanya dia punya ide sama aku, ngobrol dulu, kita ngobrol, baru aku matengin. Konseptual, secara produksi dan lain-lain aku atur flow-nya. Secara ide desain dan lain-lain ya aku juga harus lebih lebih berperan. Ya in charge memang banyak Rangga untuk yang Oke, mulai launching secara besar-besar kapan rencananya? Supaya orang ini banyak nggak tahu nih. Iya. Saya tahu ya kan, tapi nggak semua orang tahu apa itu rap. Ya kan? Ya. Kapan rencana ke depan seperti apa? Mau dibuat seperti apa clothing ini? Ya pengennya sih kita pengen ada satu event ya yang memang Mewakili spirit kita lah, spirit sebagai kita. produk. Terus nanti mungkin ada musisi-musisi yang akan tampil juga yang memang sesuai dengan spiritnya rap juga. Ya, harapannya mungkin secepatnya tapi kita tunggu Kita PSBB lihat dulu kita lihat. Tapi ya PSBB masih ya susah ya. Kita lihat. Tapi memang kalau clothing itu juga lihat spirit ya. Kalau spirit misalnya yang dengan genre lain susah ya. Ya. Karena beda genre, beda spirit ya. Ya memang spirit kita tuh lebih ke music and football. Jadi kan aku pemain musik tapi juga suka sepak bola juga. Jadi spiritnya di dua itu. Tapi aku lihat-lihat gaya kayak gini juga mirip-mirip bisa dipakai untuk golf juga nggak? Iya. Oh iya, Ya kan? Kalau dari kayak Gaya-gaya ya. Berarti sports and Sport and casual. casual. Eksklusif kali orang ngomong ya. Ya. Ya kan bisa untuk meeting juga ya kan. Meeting bisa dipakai. Meeting santai gitu loh, bukan Iya. meeting yang serius pakai jas itu kan. Bukannya gitu ya. betul. Tapi Oke. untuk si rap ini udah ada tokonya belum Kak? Nah, tokonya saat ini ada di Krio ya, di Ciledug. Karena kenapa kita pilih di Ciledug? Karena memang kebetulan aku tuh dulu berjuang di sana. Oh, Jadi- alasannya baru iya. aku mau nanya kenapa nggak di daerah-daerah hits kayak Blok M, Senopati gitu-gitu kan daerah-daerah hits anak Jaksel Ya mungkin nanti kan. akan kalau memang ini besar ya mungkin bisa Buka ke situ. cabang di seluruh Iya. Indonesia mungkin Tapi ya. saat ini memang aku mencoba untuk kita mulai dari tempat di mana kita berjuang dulu biar Jadi ada biar kita sejarahnya. berasa. Oh, jadi berjuangnya mulai dari Ciledug ya. Betul. Memang anak Ciledug kan Ciledug banget ya. Ciledug Pride. Ciledug banget. Ciledug Ciledug Pride ya. Mereka juga Ciledug berarti ya. Aku berjuang di Jakarta di Ciledug, tapi aslinya kan aku dari Bandung. Bandung ya. Makanya udah punya jiwa orang Bandung biasanya seninya tinggi ya. Iya mungkin Ya, karena hampir semua iklim. clothing itu di Bandung loh ya. Betul. Oke, terus ke depan kira-kira selain membuat acara, apa sih yang mau dicapai oleh rap dari segi penjualan? Kayak apa sih strategi yang ke depan akan dilakukan selain bikin acara? Ya sebetulnya kan Yang gini. mau digait supaya apa sih membedakan supaya anak milenial beli? Betul. Apa Ada supaya alasan dia- apa? alasan gitu. apa itu? Karena gini kan, produk ini dibuat tidak jauh dari soul iconnya, Kobas. Artinya setelah pola bisnis kita jalan lewat produk, ujungnya kan kita ke social movement sebetulnya. Karena ada satu lagu yang paling bikin kita bertahan sampai detik ini, Jangan Menyerahnya Mas Rian ini adalah lagu yang bisa mewakili semua segmen lintas generasi lah ya, orang-orang gitu. Artinya ujung dari rap ini bisa kita kelola di social movement-nya. Kita ada concern kayak kemarin yang baru meninggal, Ya, teman kemarin kita terbaik. Salah satu inspirasi terbesarnya di lagu Jangan Menyerah itu baru meninggal juga kemarin pas Baru meninggal ya. penghujung tahun ya. Ujung kemarin ya. tahun tepat ya. Dia pengidap kanker selama hampir ya sekarang udah usia kemarin meninggal di usia 27 tahun tapi dia sudah cancer dari kecil dan bertahan sampai terakhir akhirnya Oh, itu meninggal. salah satu yang nanti kita akan bahas di Yayasan Jangan Menyerah ya. Oke, kira-kira dari segi clothing selain itu apa yang ingin disampaikan supaya mereka itu paham
brand clothing ini? Ya. Kenapa harus beli Rap itu? Ya, Ayo. aku harap brand ini bisa menjadi apa ya, lifestyle ya. Ya. Jadi kalau misalnya lu nggak pakai ini berarti lu nggak kurang keren gitu. Jadi Kalau mau keren harus pakai Rap. Jadi kalau mau nonton konser Random Massive atau yang satu genre pakai itu keren gitu ya. Jadi match Nonton gitu. bola pakai itulah ya. Iya, cocok pokoknya. Jadi match. Apa aja yang diproduksi nanti selain Iya. Artikel kaos, ya. artikelnya apa aja? Boleh dijelasin nggak? Kita kan ya t-shirt itu akan ada, jacket itu kita akan ada, hoodie ada. Yang terakhir kita pikirin adalah kita harus punya jersey memang. Ya. Karena spirit di jersey itu diwakili. Jadi sportivitas di sport itu kita juga fokus. Di musik udah jelas. Artinya gini tadi, menambahkan juga selain bukan keren-kerenan ini clothing memang punya satu alasan. Clothing ini dibangun dari Indonesia dan kita juga harus jadi tuan rumah di negeri kita sendiri, Iya, Kobas. benar. Artinya kita yakin potensi ini akan besar diperkuat oleh teman-teman rappers Oh, lainnya. berarti yakin untuk bisa diekspor dan bersaing dengan Nanti di merek yang luar. lain. Kalau lihat tipenya berarti kalau yang satu tipe dengan ini kalau kompetitor luar negeri siapa sih? Kalau di luar ya, Enggak, kalau misalnya yang terkenal di luar negeri siapa luar yang negeri. mirip-mirip satu tipe dengan ini? satu tipe ya, misalnya secara ini deh, ada Ben Sherman, ada Fred Perry. Oh, ada Red Perry ya, Red Perry juga Perry ya. kan sportnya. Ya sama ya masuk ya. Jadi deketan tuh kalau misalnya orang yang, ya maaf ya, penyuka brand-brand luar, dia akan respect lihat rap. Karena referensi kita bener. Ada di salah satu produk yang memang udah mendunia memang. Jadi jangan pakai produk luar negeri, pakailah rap. Pakailah rap Ya. gitu nanti. Tapi lu ngapain duduk sini? Jangan Harus sebelah gue pindah lah. sana aja lah Ini ya. tengah-tengah situ. Aku pindah situ Nah, sini aja lo, deh. iyalah. Sebelah gue nanti. Sesekali. Nah, gue dimarahin bini lagi. Mau di tengah Di boleh. mana ya? Di mana? Mau di tengah, mau di Di tengah aja lah ya. Wih, Nanti saya juga dimarahin bini juga kok. Mana nih? Kita pada dimarahin nih. Ya mana berarti sini dong. Permisi loh. Dimarahin bininya. Jadi geser. Oh geser aja. Ini, lu kan single nggak? Iya. Nah itu ya. Gimana perasaan kalau di sebelah cewek itu? Jangan grogi loh. Iya pasti ada. Tapi kerennya karena pakai Iya, Oh, iya. udah pakai t-shirt dari rap. Oh ini juga nih ya? Terus belakangnya aku suka. Belakangnya nih. Tapi itu asli ya? Asli ya. Nah, coba cek dulu asli. Aku cek sih asli. Asli? Asli loh, nggak pastiin. Asli. dilihat dari jauh udah asli. Asli kan asli. Ya, maksudnya bajunya. Iya, Iya, asli, iya. asli. Bukan Iya. akunya loh. Aku Dia nggak- tulen iya. perempuan. Bukan itunya sih. Jangan ketawa. Merem-merem begini terus sih Mas Iya. Rangga nih. Imajinasinya beda-beda. Ini, Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan clothing udah nih ya. Ya, Katanya sekarang udah mau garap production lagi itu. Apa sih itu? Apa sih itu? Kayak production apa? Production house atau jadi aku tuh juga punya music studio. Jadi itu untuk memproduksi musik. Jadi kebetulan juga kayak lagu-lagu The Massive juga banyak direkam di studioku juga, atau band-band yang memang sering latihan di sana juga rekaman di sana juga gitu. apa namanya itu? Namanya Rap Music Studio. Oh, rap musik studio juga. Jadi band-band bisa rekam. Kemarin saya Bisa juga rekam di rekaman. sana kan yang lagunya Iya, Raja Happy. Raja Happy. Iya, yang Raja Happy itu Ya, ini kan rekaman yang- di sana. Ini kan yang muncul. Model klipnya ya? Gak tahu ini siapa nih? Kayaknya pernah lihat di model Masa jadi model lupa video sih? klip ya? Kayaknya. Kayaknya ya, mirip-mirip apa gimana? Nah, itu rekaman di sana juga kok. Oh. Yang kemarin Andi Rif Andi Rif. take vokal di sana gitu. Ini ada lagi katanya membawa manajemen. Betul. Artis atau apa itu? Ya, jadi gini, beberapa tahun kemarin aku sempat membangun sebuah manajemen yang mengelola para konten kreator. Wih, ngeri ini nih. Apa aja sih itu? Coba itu perusahaannya apa namanya itu? Namanya IP. IP. EP manajemen. Apa singkatannya apa itu? Ya itu eksploitasi positif. Oh, eksploitasi positif. Jadi Iya. nyambung semua ya. Nyambung. Nah, itu memang di situ sebenarnya ada beberapa musisi juga yang kita lagi coba produksi juga lagu-lagunya, termasuk Maeli kemarin yang habis kolaborasi Iya. sama Kobas. Itu juga selain dia jadi konten kreator, dia juga nyanyi juga. Nyanyi juga. Yang kemarin Nyanyi juga. lagunya juga belum sempat dinyanyiin tuh. Ya, yang Keadaanku di habis bumi. ini Tapi janji loh, katanya tanggal berapa Februari Tanggal 2 loh. Februari ya? Iya. Katanya 2 udah dapat Februari. tanggal dari Kobas ya? Iya. Siap, nanti kita akan coba. Oh, itu. Lagunya kelihatannya luar biasa, perlu dinantikan kemarin-kemarin ya. Ya, judulnya bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, Ya. itu akan menjadi kelihatannya boom ini. Amin, mudah-mudahan. Amin, ya. mudah-mudahan. Mudah. Oke, terus selain Maeli apa aja itu? Miley ada yang paling baru tuh ada Jenda. Jenda itu yang sering Yang ngegas itu marah-marah, bukan yang ngegas ngomongin. terus. Oh iya Terus benar. ada Apriliano Yuda itu sering bikin konten-konten baper, dan kebetulan dia juga bikin konten sama anakku juga, Keluarga Tercemar. Nah, gitu. Terus ada Ralia Rules tuh anak-anak saya anakku sendiri. Itu lumayan juga, udah cukup jalan juga. Terus ada beberapa musisi dan juga pemain sepak bola yang kita kelola juga. Oke, itu ide kreatifnya muncul kenapa sih kok bikin suatu dari pemusik terus Ya. bikin clothing lagi? Apa nggak mumet itu? Itu idenya muncul karena apa itu? Kalau kayak misalnya yang mengelola konten kreator itu karena kita tahu sekarang sudah
serba digital ya, serba digital. Semuanya ke sosial media, ke YouTube. Jadi kayaknya aku harus menyiapkan sebuah ekosistem yang bisa mendukung aku nanti ketika mau ngapa-ngapain. Ya kayak misalnya kan aku udah ada circle-nya tuh, ada Maeli, ada Jenda, ada Yuda, ada beberapa pemain sepak bola juga. Itu kan berarti nanti akan membantu juga apa yang akan misalnya kita mau bikin sesuatu, ya mereka akan support juga gitu. Ke depan akan nambah talent-talent baru atau apa yang mau dilakuin di EP Management ini? Ya rencana akan ada beberapa talent baru yang akan masuk. Tapi memang kita pengennya fokus sih, maksudnya nggak pengen terlalu banyak banget gitu. Yang penting setiap karakter ini bisa naik. Ya, yang cukup berhasil ya Maeli lah, Terus Jenda juga termasuk yang akan jadi rising star juga sih, karena dia engagementnya bagus banget. Pusing nggak ngaturin, itu kan banyak konten kreator, pusing nggak sih apa? Terus strateginya apa yang dilakuin seorang Rian nih? Ya, jadi sebenarnya aku selalu punya orang-orang kepercayaan kok. Jadi kalau misalnya aku sendiri pasti aku nggak akan bisa kuat. Jadi kayak contoh misalnya untuk di clothing, aku percayakan sama sahabat saya ini karena dia yang lebih paham. Kalau misalnya di EP manajemen aku serahkan ke Mas Robert. Terus kalau kayak music studio aku serahkan ke adikku. Terus ada juga Raps Kitchen. Raps Kitchen juga nggak salah ya. Itu juga ke adikku juga. Jadi aku lebih ke apa ya? Secara yang mantau ya. Lebih mantau. Enak dong ya. Jadi nggak usah jadi pemusik lagi, duit udah masuk kayak passive income nih. Hah? Justru untung nggak sih udah EP-nya? Ya sebenarnya gini. memperkuat musiknya. Oh, iya. Justru dengan adanya usaha-usaha ini juga bisa memperkuat musik yang memang menjadi pekerjaanku ya. Gitu. Jadi enak tuh Mas Dian. Kalau lagi kayak konser, gua mau ngundang Rian tapi harus makan dari gue nih. Iya kan? Tapi jadi produksi harus dari gue ya. Itu paket jualnya lebih murah nih, paket hemat. Ya bisa. Seperti itu ya. Nah, terus kalau dari secara konten kreator EP itu, pembagian gimana dengan orang-orang kreator itu? Secara sekilas aja tuh, maksudnya ya, biasanya, kan gak gampang nih. Mereka konten kreator, ya. Kadang orang konten kreator kan punya satu idealis. Terus mengatasi gimana secara pembagian, terus apabila ada beda pendapat secara konsep tuh gimana? Oke, kalau soal kreatif aku tidak mau mengekang, karena biasanya konten kreator itu punya ciri khas masing-masing. Tapi biasanya aku lebih ke yang ngasih masukan, terus kita memanage mereka, misalnya contoh kita ngasih fasilitas mereka, kita siapin editor, kita siapin kameramen, terus kita kasih service misalnya legal service, karena kebanyakan kan banyak talent-talent yang ketika dapat kontrak dari perusahaan, dari brand mana, dia bingung kan. Terus kita siapin juga finance services juga, kayak misalnya yang bisa ngurusin pajak-pajaknya, karena kan sekarang konten kreator udah mulai kena pajak juga tuh. Oh banyak ya? Iya. Konten kreator sekarang belum ya? Ke depan apa? Sudah mulai. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ya kita menyiapkan. Minat nggak? Saya juga ditarik. Saya kan juga konten kreator loh nih. Ini loh. Ini sih konten kreator juga nih. Kalau kita sih sangat mau, karena Kobas ini. Jadi saya jadi talentnya Mas Dian The Massive ini. Karena potensi Kobas ini luar biasa soalnya. Iya. Selain pengusaha, konten kreator juga ini. Tapi sekarang konten kreator pusing, nggak bekerja. Jadi konten kreator kita harus cari orang lain yang memang punya ide kreatif untuk bikin konten. Karena nggak gampang. Konten kreator tuh harus menyiapkan waktu dan harus cepet. Karena kalau Maeli kemarin saya ketemu, dia langsung saya ngobrol sama dia langsung tahu. Ya. Oh, Kobas, nih kontennya seperti ini nih. Dia cepet banget. Itu dia. Itu yang nggak semua orang punya talenta seperti itu. Kalau nggak nanti bisa ketinggalan zaman juga. Ketinggalan. Kalau kita nggak. Kalau Mael termasuk yang cukup cepat ya kalau ngobrol gini langsung pikiran. Ya. Kemarin saya mau bikin kolaborasi. Kobas ini nih. Nah, itu mungkin tidak semua orang bisa mempunyai bakat seperti itu. Tidak semua orang menjadi konten kreator yang kreatif. Kalau hanya bikin satu konten gampang lah. Kejar tayang sehari jadi, tapi tidak memberikan sesuatu yang berbeda. Itu. Apa yang kita harus siapin ketika orang lain nggak punya. Oh deketan dikit. Deketan apa aja? Deketan dikit. Nggak apa-apa, masih single. Lu kan single kan? Iya sih. Di sini single. Pepetnya dikit. Di sini single kan? Single kan di sini ya? Di sini single kan? Di sini ya. Di sini di saat rumah ini. nggak tahu. Bisa single bisa nggak? Coba ditanyain aja nanti. Tapi Kak Eki, aku manggilnya Kak Eki ya. Oke. Emang nggak kalau kapan nikah sama mbakmu? Kalau Om nanti ketuaan. Ini udah Om sih, udah punya anak ya. Udah punya anak 2. Udah om kita. Jadi gini kan katanya tadi punya studio ya. Ya. Nah studionya itu cuman untuk mungkin tadi bisa di rekaman, latihan juga bisa. Latihan bisa. Itu bisa untuk mengeluarkan secara distribusi maksud aku. Nah oke, bener. Itu bagus banget pertanyaan. Jadi kebetulan aku juga tuh pengen bisa membantu musisi-musisi yang mungkin bingung mau kemana nih. Jadi
Karena kan kadang-kadang juga ada musisi independen yang Indie ya? yang mungkin secara dana dia tidak punya banyak, tapi dia pengen bisa rilis album. Nah, aku biasanya membantu juga gitu, kayak misalnya distribusinya. Kita bantu untuk gimana caranya bisa ada di platform digital streaming gitu-gitu. Oke, untuk konten kreator. Kan nggak semua konten kreator tuh selalu di atas. Ya. Terkadang di bawah. Itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Jadi misalnya dia lagi jelek. Itu apakah ditinggal atau diarahkan? Kan ada banyak orang misalnya, waduh. Terus ada sesuatu, apakah itu kontrak? Kadang-kadang konten kreator ada yang double, dibilangin nggak bisa jadi drop terus. Ada yang sangat kreatif, ada juga nggak. Itu gimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu tuh? Ya, Kan biasanya nggak semuanya di atas nih, kayak Miley lagi di Iya, atas. benar. Betul. Dia naik di atas terus, tapi nggak semuanya nih kan. Semuanya. Kadang-kadang ada yang drop malah Mulai ngilang. turun, mulai Itu turun. antisipasi gimana Ya, seorang intinya- manajemen? intinya sih bagaimanapun kan namanya juga kerjasama kok. Jadi kita harus benar-benar komunikasinya harus bagus. Kita saling evaluasi juga apa kurangnya manajemen, apa kurangnya si talent. Jadi kita selalu ada waktu minimal 1 bulan sekali untuk evaluasi gitu. Jadi biar tahu lu kurangnya apa sih, atau manajemen kurangnya apa nih, kita kurang kasih apa ke talent, atau talent juga kenapa nih kok drop ininya, views-nya. Nah berarti kan kita harus Itu harus cari pelajarin tahu. terus semua ya. Jadi Iya. nggak asal bikin apapun. Jadi diskusi tetap ada ya. Betul, dan harus sama-sama happy. Karena kan namanya kerjasama kan kita nggak boleh ada yang ngerasa dirugikan ya. Jadi kita pengennya, bahkan kayak kontrak pun kita bener-bener si talent tuh harus tahu bener-bener poinnya tuh apa aja. Oh gitu. Gitu. Jadi harus istilahnya kita nggak boleh ngebohongin si talent. Kita Harus open. harus open. Gitu. Open, tolong di open. Tolong di-open. Tolong dibuka, Mbak. Buka. Buka. Tapi ini bagus loh kok, maksudnya tadi aku dengar. Jadi ada komunikasi 2 arah, bukan dari si manajemen ke talent doang. Biasanya kan manajemen nge-push ke talent nih, lu kenapa sih kayak gini-gini, kenapa Ya. kayak gini-gini, tanpa dia nanya manajemen tuh kurangnya apa. Ya karena di era sekarang kan kita eranya kolaborasi ya. Kita tidak bisa kayak mungkin kalau 30 tahun lalu atau 20 tahun lalu misalnya yang kita yang punya duit bisa nge-push. Sekarang nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa. Beda. Jadi Jadi pola sekarang tanya lagi komunikasinya tuh. beda. Dari konten kreator jadi penyanyi. Kayak si Miley. Gitu. ya. Yang lainnya akan mengikuti jejak itu nggak? Nah, ini kalau Miley ini memang beda karena dia dari dulu ternyata fansnya The Massive dari dia masih dia masih muda. Masih di Iya, kandungan. masih waktu di Aceh tuh dia Aceh. benar-benar. Ketemunya di mana waktu itu? Dia minta foto katanya dari kemarin. Iya, jadi dia tahu kalau ternyata aku manggung di satu tempat dan dia ikut. Waktu itu dia masih jadi asistennya si siapa? Diki Chandra. Diki, Diki Chandra sama yang penyanyi dangdut tuh siapa? kemarin. Wika Salim. Iya, Wika Salim. Jadi ternyata dia tahu kalau ada The Massive dan tiba-tiba dia foto. Saat itu dia followersnya masih di bawah 10.000 followersnya. Saya juga sempat tanya, kenapa kok jadi ngefans sama Mas Rian? Udah tahu belum? Belum. Oh, saya buka di sini, boleh? Oh iya, boleh. Kenapa? Kenapa dia ngefans sama Rian? Karena semua lagunya itu hampir 90% sesuai hidup dia. Sesuai hidup dia. Iya. Jadi Mas Rian nyanyi, aduh, kok ini nyindir gue katanya gitu. Iya. Setiap kali lagu keluar nih, loh, ini kok kehidupan gue yang ini ya? Kok sesuai gitu. Sesuai gitu. Sesuai. Dan lebih gilanya lagi kok, Miley itu tahu lagu-lagu yang nggak pernah rilis. Jadi The Massive itu sempat bocor lagu-lagu demonya. Dan dia hafal. Aku aja udah lupa lagunya yang mana. Oh tapi dia malah hafal. Dia lebih hafal. Dia tahu. Fans Aku- garis keras berarti. Aku kadang kaget loh. Penyanyinya aja gak hafal ya? Aku udah lupa kok. Dia masih inget. Nah itu dia, itu baru garis keras. Iya itu fans garis Itu keras gila sih banget. kalau Miley. Kalau kamu fansnya siapa? Kak Eki dong, Wih, sama ngeri. Karangga dong. Ngeri ya, banget kamu. Kemarin Miley, sekarang ganti lagi nih. Iya. Hatinya, Berubah-ubah ya. ini hatinya Setiap kayak hari harus berubah-ubah, kayak Kak. pelabuhan ini nggak jelas pelabuhannya mau berlabuh di mana. Siapa aja kapal bisa bersandar. Wih ngeri. Itu dia. Oke, tadi kan ngomong rap musik lagi lanjut Ya. penyanyi rap musik itu juga termasuk label atau apa? Hanya menampung doang akan Lebih ke depan kalau bukan label tapi lebih ke label service. label Jadi service. kalau misalnya ada Apakah depan mau jadi label juga enggak? ya kita belum tahu tapi intinya kita bisa menyediakan apa yang si band butuhkan. Misalnya dia butuh mau promosi radio, kita ada orang-orangnya. Jadi Atau secara services aja ya. Ya. Apa mau jadi penyanyi juga Mas Rangga nih? Bisa nyanyi nggak sih? Rangga sih bisa juga. Iya. Bisa nyanyi. Boleh dong coba. Coba Lagunya ya? The Massive apa yang jangan menyerah boleh. rapnya aja. Refnya aja ya. Coba Lagu apa silakan. Kak? Lagu apa Kak? Terserah. Coba lagu yang gini deh. Apa nih ya? Harus dipikirin kalau aku tiba-tiba improve nyanyi nih. improve nih. Biasanya Soalnya udah ngomongnya, lama nih. iya. Karena biasanya kita apa coba Kobas? Bikin lagu, dia lirik, notasi kita dapat ngobrol lah gitu ya. Apa nih? Dia termasuk salah satu saksi hidup saya, Kobas. Iya. Setiap aku bikin lagu ada di samping dia.
Bukan istri saya malah dia terus yang samping gue. Ya gitu. Coba ayo ke apa? Coba apa yang itu aja deh Hen. Cinta ini membunuhku yang Coba lagi- kamu liriknya gimana tahu nggak dikit? Nanti aku Apa balas. liriknya atau apa? Ya, sambil nadain dulu. Coba nadain dulu. Gitu nanti aku. Saya nggak bisa nyanyi. Gak apa-apa. Gak apa-apa, coba aja, siapa tahu jadi Kamu penyanyi. dulu apa yang kamu suka dari nanti aku. Coba. Apa nih? Yang cinta ini Iya, boleh, membunuhku boleh. aja ya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Wih. Oh, iya. Ya enggak? Lanjut. Tak sadarkah kau telah menyakiti? Wih, tepuk tangan. Gitu. Ternyata ntar lagi Debbie jadi penyanyi juga nih. Mau ditanya talentnya EP manajemen. Lo yang lumayan lo jadi penyanyi. Hati-hati loh. Kita mau coba untuk nawarin Kobas nih jadi talentnya ini. Oh, Kobas sudah. Ya, iya. Siapa tahu ya. mau kan? Siapa tahu ya Kobas ya. Siap. Jadi rapper mungkin. Tapi kalau mau masuk manajemen talent itu, Kak Eki harus melihat talentnya dari si calon talent ini sendiri atau dibentuk? Apa Enggak, gimana? kita harus lihat. Udah terkenal dong. Kayak gitu Potensi. bentuk kayak kamu susah banget. Ya kan? Coba kalau dari kecil bentuknya enak. Kalau dari ini berat main lobbying-lobbyingnya juga susah kan. Bener nggak? Ya, kan? Kalau udah terbentuk enak itu. Berarti melihat potensi ya? Ya, kita lihat potensi. Talentanya dulu, Biasanya ada kan kalau talentanya. talent yang punya aura tuh kelihatan sih. Dia Ini bakal- coba pernah punya aura nggak nih talentnya? Ada ya. kita tadi nyanyi Kurang kalau nyanyi lah, Iya, jujur aja lah ya. Enggak, saya nggak bisa, saya nggak Ya, bisa. nggak nyanyi. bisa yang model Penyanyi dia kamar lagi. mandi aku. apa ya? Aku belum lihat potensi yang. Iya. Coba digali-gali. Tapi kayaknya model kayaknya cocok, model Oh. video klip cocok. Iya, memang kemarin. video klip cocok banget pas dia memang. Karena dia di kamera Kenapa dia bagus kok. spesialis video klip? Di kamera bagus. Iya, bagus. Heeh. Cocok. Kemarin aku Coba, lihat hasilnya. Bener nggak? Coba dicek kamera bagus nggak? Bagus nggak? Tuh kan? Bagus nggak? Bagus nggak dia? Oke. Kamera jenik ya? Berarti fotogenik ya? Kamera jenik. Kamera jenik. Oke, sebelum kita tutup saya mau lanjut Aslinya lagi. juga nih. cantik. Dengar-dengar juga buat yayasan. Ya. Ya, kenapa sih prinsipnya dari apa buat yayasan? Terus Oke. kegiatannya yayasan itu apa aja? Ya, jadi sebenarnya kok aku kan memang bisa dibilang lahirnya dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Jadi dan memang benar-benar berjuang lah, benar-benar berjuang. Ya ini salah satu saksi hidup saya. Dulu itu kan aku dulu ya anak muda yang mungkin tidak seberuntung yang teman-teman yang lain, tapi aku punya mimpi yang besar. Punya mimpi yang besar dan pengen bisa bermanfaat untuk banyak orang saat itu. Dan awalnya sebenarnya lagu Jangan Menyerah itu lahir karena aku main di acara amal untuk anak-anak kanker. Yang dimana salah satu inspirasi terbesar saya di lagu itu baru saja meninggal kemarin. Di penghujung tahun 2020, mau menjelang 2021. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya aku bikin yayasan ini karena dulu itu aku biasanya punya agenda datengin orang-orang sakit. Jadi hampir sebulan sekali tuh aku datengin ada rumah sakit atau bahkan sampai keluar kota. Waktu itu di Medan ada orang yang DM saya, dia katanya udah koma beberapa minggu, sudah minta karena waktu itu dia kalau misalnya lagi kemo atau apa dengerin lagu Jangan Menyerah. Akhirnya orang tuanya minta banget aku datang, akhirnya aku datang sana. Terus padahal udah nggak bisa, maksudnya dia cuma diem aja selama 2 minggu itu karena koma kan. Tapi pas aku datang aku nyanyiin lagu itu, dia netesin air mata. Setelah itu ternyata besoknya meninggal. Jadi ternyata mungkin nungguin gitu. Nah, jadi banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi ketika aku bikin lagu Jangan Menyerah. Sampai akhirnya aku pikir gimana caranya aku bisa bermanfaat untuk orang lain dan akhirnya bikinlah Jangan Menyerah Indonesia, Yayasan Jangan Menyerah Indonesia. Tapi kali ini aku lebih spesifik. Jadi kalau yang sakit kita sudah pasti akan bantu nanti. Tapi aku sekarang ini lagi spesifik untuk mencari anak-anak yang punya talenta. Dia secara ekonomi dia miskin, kurang beruntung. Tapi dia punya talenta, dia punya mimpi yang besar. Jadi aku pengen mencari bakat-bakat yang mungkin secara kondisi tidak beruntung ya, tapi dia punya talenta. Bakat terpendam lah ya. Potensi Ya, dirinya potensi yang mungkin tidak terjamah sama pemerintah mungkin gitu. Jadi Contoh, berapa orang yang udah mulai dijamah oleh yayasan ini? Contoh kemarin kalau saya Ya, si Jawa itu apa? ada Jawa. Ada lagi nggak? ada rencananya juga nanti aku baru dikabarin ada satu anak dia jago pencak silat dan sempat dapat medali juga kemarin tapi hidupnya masih susah. Ada rencana ada pemain basket itu di Papua, dia tidak punya sepatu tapi dia bisa main basket. Umurnya 14 tahun tapi tingginya 192. Nah itu rencana aku akan coba datengin Tinggi juga. banget ya, 190. Tinggi kamu katanya.
Saya 160. Hah? 160. 60. Tambah rambutnya coba berdiri ya. Hah? 2,5 meter kayaknya panjang. Iya, lebih tinggi. Terus secara kalau yayasan itu kan susah. Ya. Terus yang ngurus siapa? Terus untuk fundraising-nya seperti apa yang akan dilakukan oleh yayasan Jangan Menyerah itu? Sebenarnya rencananya sih pendekatannya juga selain yang random ya, yang memang Iya. kita upload di sosial media, kita pengen ada pendekatan ke beberapa ya perusahaan-perusahaan yang CSR mungkin gitu-gitu. Jadi memang kita sudah ada konsep, sudah ada proposalnya. Nanti tinggal kita coba Ya, tawarkan. mungkin bisa jelasin di sini nggak sekilas kolaborasinya, misalnya kita ada CSR. Ya. Paling kalau CSR pun pasti dikasih. Tapi Ya. kan pasti kan butuh pertanggungjawaban Betul. dong dari Iya. ini seperti apa ya toh. Itu mungkin bisa nggak digambarin kalau mungkin ada yang nonton yang punya perusahaan Ya. ingin ber-CSR di Yayasan Jangan Menyerah Indonesia. Ya intinya kita sangat membuka sangat feel free untuk kita bagaimana bisa kerjasama, misalnya kita barter branding atau misalnya ya value to value lah. Misalnya aku ikut membantu juga menjadi ambasador di perusahaan yang mereka, tapi mereka menjadi donatur di Ya, itu Yayasan bagus juga ya. Indonesia Jadi, gitu. ya, jadi mewakafkan dirinya dengan dana donatur itu bisa membantu orang lain. Luar biasa nih, Ya. seorang Rian Demasif. Saya belajar dari Kobas. Ya, saya kan hanya belajar juga justru saya nih. Sama-sama Ya kan? saling belajar. Saling justru. belajar. Tapi berarti untuk yang di yayasan itu tidak harus musik ya? Semua selama talenta. anak itu punya talenta, entah dia jago fisika, ilmu sains atau Nanti bisa saya kenalin teman saya tuh banyak tuh anak-anak jago tuh. Matematika kirim ke olimpiade. Nah, Nah. itu Kobas. itu kan. Tapi kita cari apakah secara ekonomi dia gimana. Jadi kalau gitu ya. ekonomi cukup nggak boleh lah ya, Iya. rugi lah ya. Kita cari yang ini memang- sudah cukup ekonomi, yang dibantu-bantu lagi dia. Lahir batin udah cukup, susah nanti ya. Oke, Ya, selain itu mungkin terakhir kali nih, apa kira-kira ke depan yang mau dicapai oleh seorang Rian Demasif ini? Musik udah, semua udah, apa sih? Yang kurang apa sih? sebenarnya mimpinya banyak ya kok ya. Tapi Jangan terlalu banyak, satu aja. iya. Tapi memang aku selalu menaikkan level mimpi. Setiap tahun itu selalu ada hal yang selalu aku upgrade lah mimpinya gitu. Ya, mungkin kalau di industri musik ya secara penghargaan kita sudah banyak dapat penghargaan misalnya AMI Awards, MTV Awards dan lain-lain, RBT terbanyak dan lain-lain. Tapi aku pengen The Massive ini bisa naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya kita punya album internasional yang lagu-lagunya bisa dirilis secara worldwide, bisa dinikmati sama seluruh orang di dunia. Mungkin aku sih lagi bermimpi untuk itu sih kok. Oke, tepuk tangan. Go Mungkin internasional berarti ya? Ya Go internasional? Kira-kira seperti itu. bukan go public. Kamu udah go public? Belum. Coba, go public. Silakan siapa tahu kasih nomor teleponnya. Tulis saya di bawah sini. Terus di bawah sini, teman Debbie, single, double, complicated. Ada complicated. Nah, biasa kalau di Friendster ada complicated. Iya, di Facebook juga ada Itu biasanya. kalau orang biasa nungguin, oh ini complicated baru DM. Lagi galau berarti gue ya. Ini Lagi baru galau. enak, kalau 25 masuknya lebih gampang. Oke, ada pesan-pesan nggak? Mungkin kepada kemudian-kemudianku dari Mas Tian dulu, baru Mas Rangga. Ya, yang pasti 2020-2021 kita masih tetap dalam kondisi yang cukup berat, tapi jangan sampai kondisi ini membuat kita jadi down. Harus tetap berpikir positif, tetap semangat, tetap menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Ya, aku banyak belajar dari Sama-sama, Kobas sih. ya. Kobas ini orangnya sangat supel, humble. Ya, buat teman-teman pokoknya perbanyak Silaturahmi, silaturahmi ya. networking. Ya, Networking tetap kreatif juga. Tetap dalam kreatif. kondisi apapun. Oke, silakan lah Mas Rangga. Aku juga Nggak boleh sama. nambahin lah, sama idem Sama berarti. aja idem kok Mas Rian. Ya. Doa terbaik lah pokoknya tetap. Gak ada tambahan. Enak kan sahabat gitu-gitu. Sahabatnya ngomong apa? Idem ini enak. Tapi bener gak sih kan udah sahabatan 13 tahun nih. Aku pernah baca suatu artikel gitu. Jadi ketika kita mau ngomong apa tanpa kita harus ngomong, tapi kita ngelirik sahabat, temen deket gitu, itu udah tahu maksudnya, bener gak sih? Ya kadang kita Ya. ada gitu. Emang gitu sih. Iya, benar. Sama sahabat gue juga gitu. Ada gitu ya. Iya. Jadi udah ada chemistry-nya ikatan ada. batin. Saya kalau sama mama saya juga gitu. Iya. Jadi kalau mama saya cerita tuh ya, sama bapak saya, itu si itu, ini, itu. Yang tahu cuma saya. Iya. Oh videonya itu ya. Bapak saya mana video yang mana? Itu. Wah iya mah yang itu mah. Jadi udah connect gitu Udah ya. ada. Nah gitu, namanya lahir dan batin. Berarti kalau udah gitu udah goals tuh kayak gitu. Chemistry-nya udah dapat. Iya udah. Oke, terima kasih. Semoga acara ini menginspirasi dan memberikan wawasan. Amin. Hanya di Bengi Show.